Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumin illa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu Syekh Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad ibn Naqib al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardaha nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrari fid dharain amin ila an qala wa qila lan den ucapaken. Ini pendapatnya, wakila ini pendapatnya Imam Rafi'i. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa musannif ini ngikutnya kepada Imam Nawawi. Pendapatnya ya, musannif ini selalu ngikut pendapatnya Imam Nawawi. Tapi di sini ada pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Jadi ketika kita lihat pendapatnya Imam Nawawi atau musannif ini, itu kan syaratnya ittisal. Kalau imamnya imam di masjid, terus kemudian ada jamaah yang nyambung ke belakang, sedangkan di belakang ini, ke belakang ini kan di luar masjid, di luar masjid. Maka menurut pendapat yang muktamad, menurut pendapatnya Imam Nawawi, bahwa yang penting itu syaratnya ittisal saja, nyambung. Jadi antara masjid yang jamaah makmuman yang ada di masjid sama jamaah yang di luar masjid, itu yang penting nyambung. Enggak peduli itu ada orang yang berdiri di mana, di pintu ataupun tidak, pintunya terbuka ataupun tidak, yang penting jamaahnya nyambung. Jelas ya, itu pendapat yang Al-Imam Nawawi. Tapi ini di sini dikatakan wakila dan ucapakan, berarti pendapatnya Imam Rafi'i. In kana bina'ul ma'mumi an yaminihi. In kana lamun ono bina'ul ma'mumi apa bangunane imam, bangunane makmum. An yaminihi saking kenana imam. Au shimalihi utawa kiwene imam. Wajabal ittisalu, mongko wajib al ittisalu apa nyambung. Bihaitsu kelawan sekirane la yabqa ora nyisa. La yabqa ora nyisa ma apa barang yasa ukang nyukupi apa ma, yasa ukang nyukupi apa ma waqifan ing wong kang ngadeg. Waqifan ing wong kang ngadeg. Perhatikan, jika ada makmum yang berbeda bangunan sama imam, berbeda tempat, entah itu di kanannya imam bangunannya ataupun di kirinya imam, maka menurut pendapat Al-Imam Rafi'i bahwa harus ada orang, bahwa harus antara makmum yang ada di bangunannya imam sama di bangunannya makmum yang ada di sebelah kanan, entah itu sebelah kiri, maka harus nyambung. Dan tidak boleh ada celah sedikit pun, walaupun hanya sebatas ada orang yang berdiri. Bihaitsu la yabqa ma yasau waqifan. Jika ada satu saja, ada lowongan yang sekiranya bisa masuk satu orang, maka itu nggak sah. Jelas nggak? Jelas ya.
Yang sana di bangunan makmum yang sebelah kanan atau sebelah kirinya imam. Jelas ya, di bangunan yang beda. Jadi nggak boleh ada satu sisa celah pun walaupun hanya cukup untuk orang berdiri. Nggak boleh ada celah. Itu menurut Kil Imam Rafi'i. Jelas gak? Kalau ada celah sedikit, walaupun satu orang kosong, maka nggak sah. Jelas? Nah, jadi awas, ingat-ingat syaratnya bihaitsu la yabqa ma yasau waqifan. Sekiranya layap kok orang nyisaaken ma opo barang utawa tempat yasau. Ma itu tempat, yasau kang nyukupi opo tempat waqifan iwong kang adeg. Fa in baqiya ma yasau waqifan fa aktsar wa lam yata'azzar al-wuquf 'alaiha dharra. Jika Anda menyisakan satu orang ataupun lebih dan tidak bisa untuk berdiri di situ, apa namanya, walam yata'azzar al-wuquf 'alaiha, dan artinya orang-orang itu nggak ada yang mau berdiri di situ, nggak mau ngisi, dharra, maka membahayakan makmuman yang ada di sebelah kanan yang berbeda bangunan dengan imam. Jelas ya? Sekarang kalau udah jelas, mau catat dulu. Makanya alasannya beliau, Al-Imam Rafi'i, kenapa wajib al-ittisal, wajibnya nyambung, ay ittisalu soffin min ahadil bina'in bil akhar. Jadi harus syaratnya nyambungnya saf dari salah satu dua bangunan ini. Dari antara dua bangunan ini harus ada yang nyambung. Karena ketika li'anna ikhtilafal abniyah, karena berbedanya bangunan, itu yang menyebabkan terpisah. Makanya disyaratkan apa? Nyambung. Liyah sular rabet, untuk mendapatkan apa? Ikatan. Bil ijtima, kelawan ngumpul. Jelas? Baru setelah itu terserah. Nyambung sampai berapa soft pun terserah. Yang berbeda bangunan. Yang penting syaratnya nanti tidak boleh lebih dari 300 dirok. Yang penting ada ittisal. Ar-rabit bainal ma'mum wal imam fil bina'in. Jadi yang mengikat antara makmum sama makmum yang berada di bangunan yang lain sama imam atau makmum yang bangunan yang lain ini harus ada rabit, ada ikatan. Apa pengikatnya? Yaitu softnya itu harus nyambung. Nggak boleh ada celah sedikit. Walaupun hanya satu orang berdiri. Kalau misalkan satu orang tidak diisi di situ, ya yadur. Paham ya? Nah sekarang wa in kana khalfahu. Wa in kana lan lamun ono. Wa in kana lan lamun ono sapa al-waqif. Khalfahu wajaba li sihatil qudwa an la yazida baina saffain alladzaini ahaduhuma fi bina'il imam wal akhar fi bina'il ma'mum ala thalathati adru. Wa in kana lan lamun ono sapa al waqif khalfahu inggurine wong kang adeg.
khalfahu ing gurine wong kang ngadeg. Wajaba mongko wajib, wajaba mongko wajib sapa al-waqif ya, artinya wajaba tetap ini wajaba mongko wajib an la yazida apa yen to ora nambah. Wajaba mongko wajib an la yazida apa yen to ora nambah ala salasati azruin ing atase telu pira-pira jira. Jadi gini. Kan ada yang berdiri di soft di bangunan yang lain agar supaya nyambung dengan jamaah imam yang ada di bangunan yang satunya lagi. Nah, nanti orang yang berdiri di belakang al-waqif yang ada di sana di bangunan yang lain agar supaya sahnya mereka itu qudwah ngikut, maka nggak boleh jaraknya itu lebih dari 3 dhira. Maka nggak boleh lebih daripada 3 dhira. Itu menurut pendapat Imam Rafi'i. Paham? Jelas kayak ini? Nah. Satu itu. Kalau ini jelas, enak. Yang penting ini dulu jelas. Lanjut. Walau waqafal imamu fil masjidi wal ma'mumu fi fadha'in. Walau waqafalan lamun ngadeg al imamu sapa imam fil masjidi ing dalam masjid wal ma'mumu lan utawi makmum fi fadha'in iku ing dalam lapangan muttasilin kang nyambung bihi kelawan masjid muttasilin kang nyambung bihi kelawan masjid sahha mengosah. Ya, menurut Imam Nawawi juga sah kalau ini, betul nggak? Sah nggak? Sah. Kemarin yang sebelumnya itu kan dijelaskan bahwa yang seperti ini sah. Yang penting tidak lebih dari 300 dinar. Sama pendapatnya. Lanjut. Sahas maka sah. In lam yazid lamun ora nambah ma opo jarak bainahu ing dalam antarane imam ing dalam antarane imam ing dalam antarane makmum bainahu ing dalam antarane makmum wa baina akhiril masjidi lan ing dalam antarane akhir masjid ujungnya masjid ala salasimi'ati dhira'in ing atase 300 dhira. Jelas gak ini? Kalau ini jelas kan? Antara akhir masjid sama orang yang sholat di lapangan yang nyambung dengan masjid syaratnya tidak boleh lebih dari 300 dhira. Dari akhir masjid ujungnya masjid sampai makmum itu nggak boleh lebih dari 300 dhira. Ini sama. Makmumnya sendirian, ikutnya sendirian, ikutnya dari jauh. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting syaratnya musyahadah. Ausima. Jelas ya? Satu itu syaratnya tidak boleh lebih dari 300 dhira. Walam yahulla hailun lan orang ngaling-ngalingi hailun apa penghalang. Tidak terhalangi oleh penghalang yang mencegah untuk sampai kepada imam atau musyahadah.
Contohnya apa? Contohnya bagaimana? Mislu iku sepadane. Mislu iku sepadane anyakifa utawi yento. Mislu wukuf ya, an masdariyah. Mislu iku sepadane anyakifa utawi yento ngadeg sapa makmum. Yento ngadeg sapa makmum. Qubalatal babi ing arepe lawang. Ing arepe lawang. Jelas? Wa huwa maftuhun lan hale utawi bab maftuhun iku terbuka. Jelas ya? Jelas? Jelas gak? Ibaratnya jelas gak? Yang mana? Yang mana? Ya kan imam di masjid, makmumnya di luar masjid. Yang di luar ini kan nyambung dengan masjid. Artinya lapangan kayak ini, contoh. Ya, jelas ya? Jika nyambung sah, maka sah. Yang penting jarak antara akhir masjid, ya akhir masjid, sama orang yang sholat di luar masjid, itu nggak boleh lebih dari 300 ziro. Satu syaratnya. Terus kemudian, tidak boleh adanya penghalang. Tidak boleh adanya penghalang yang mencegah penghalang tersebut untuk sampainya makmum jika memang mau menuju ke masjid ini tidak ada penghalang yang menjadikan ketika mau ke arah masjid ini kan ada penghalang, ada tembok dulu, muter dulu. Nah ini berarti penghalang. Kalau ini kan nggak ada, syaratnya nggak boleh ada penghalang. Yamna'ul istitrak. Dan juga tidak boleh adanya penghalang untuk supaya makmum yang berada di luar masjid ini untuk menyaksikan atau melihat gerakannya imam. Bagaimana caranya? Mithlu an yaqifa al-ma'mumu qubalatal bab. Supaya hendaknya ada orang berdiri di depan pintu. Makmum ini ada yang berdiri di depan pintu. Apa sih tujuannya? Tujuannya apa? Supaya makmum yang berada di lapangan bisa tahu gerakannya imam. Jadi makmum yang ada di depan pintu itu ibaratnya imamnya orang yang di luar masjid. Ibaratnya imamnya rabithah, pengikat, supaya makmum yang berada di luar lapangan tahu gerakannya imam. Ini ruku. Jelas ya? Faedah sohat lihada mongko ing dalam nalikane sah opo qudwah bagi siapa? Al-waqif kubalatal bab. Lihada ay al-waqif kubalatal bab. Faedah sohat mongko ing dalam nalikane sah opo al-qudwah lihada kedua ini iki sopo al-waqif kubalatal bab. Sohat mongko sah opo qudwah liman khalfahu kedune uwong khalfahu inggurine al-waqif. Jelas? Awito salabihi utawa nyambung, awito salah utawa nyambung bihi kelawan al-waqif.
utawa kang nyambung, ittasala utawa kang nyambung bihi kelawan al-waqif. Awit tasala utawa kang nyambung sapa man bihi kelawan al-waqif. Awit tasala utawa kang nyambung sapa man bihi kelawan al-waqif. Jelas? Jika orang yang berada di depan pintu itu sah sholatnya, maka orang yang di belakangnya pun sah. Gitu loh maksudnya. Orang yang di belakangnya sah. Dan juga orang yang nyambung dengan orang yang ada di depan pintu ya sah semuanya. Karena ibaratnya sama al-waqif ini yang qubalatul bab, ibaratnya imamnya mereka. Jika ini sah, maka yang di belakang sah. Dan juga orang yang nyambung dengan ini, ya sah semua. Satu yang di depan masjid, ada di depan pintu. Terus rentet sampai kemana? Sampai panjang pun sah. Faidah sohat bihada, jika sah hukumnya, bagi orang yang berdiri di depan pintu, makmumannya, maka yang di belakang semuanya pun sah. Jelas? Atau yang nyambung ini, sah semuanya. Jelas? Wa in kharaju an qubalatil bab. Wa in kharaju an qubalatil bab. Senajan metu sapa orang yang di belakangnya al-waqif atau yang nyambung di belakang waqif an qubalatil bab, saking arahe lawang masjid. Nih, pintu masjid misalkan. Nih. Ada orang yang berdiri hasbi di situ. Terus kita sholat sampai keluar dari arah sah apa enggak? Sah semua. Wa in kharaju an qubalatil. Kan ini kan kalau kita berdirinya di sini, sejajar nggak sama arahnya pintu itu? Ya enggak. Tapi tetap semuanya sah. Kenapa? Ada robitoh. Sama robitohnya? Ada robitnya itu al-waqif qubalatal bab. Jelas? Lanjut. Kamu perhatikan dulu ibarat yang tadinya. Dari mulai apa namanya? Fi fadha'in mutasirin bihi. Terus nggak boleh lebih dari 300 dira. Terus kemudian tidak ada penghalang, supaya tidak ada penghalang. Berarti harus ada orang yang berdiri di depan pintu. Kita lihat. Fa'in adalah mongko lamun pindah rubah sopo al-waqif jelas. Fa'in adalah an qubalatil babi aw hala jidarul masjid. Fa'in adalah mongko lamun rubah sopo al-waqif an qubalatil babi saking adepane lawang. Au hala jidarul masjid, utawa ngaling-alingi jidarul masjid opo temboknya masjid. Artinya nggak ada pintu, tidak ada pintu masjidnya, nggak ada pintu. Jelas?
au syubbakuhu utawa syubbak jendelane masjid, au babuhul mardudu utawa lawange masjid al mardudu kang mardud. Apa mardud? Mardud itu buntu. Al mardudu kang buntu. Wa in lam yukfal senajan ora den kunci apa al bab. Jelas? Lam yasihha mongko ora sah apa al iktida. Jelas? Nah, intinya ini kan menurut pendapat Imam Rafi'i, jika orang yang berada di depan pintu itu berubah tempatnya, tidak ada yang di depan pintu, berarti ya, kalau sudah tidak ada yang di depan pintu berarti tidak ada robit. Jelas? Tidak ada robit. Maka ketika tidak ada robit maka tidak sah. Jika tidak ada robit maka tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada robit. Karena robit ini orang yang al-waqif qubalatul bab itu sebagai imamnya orang yang di luar masjid. Juga sama, pendapat Imam Nawawi juga sama kalau itu mah. Jelas gak? Auhala jidarul masjid atau ngaling-ngalingi apa jidarul masjid, terhalang dengan temboknya masjid, terhalang dengan temboknya masjid berarti ora ono jidare, ora ono apa lawange, ora ono lawange, tembok toh nggak ada apa, nggak ada pintu, nggak ada pintu. Maka kalau ini pendapat Imam Rafi pun sama, pendapat Imam menurut pendapat jumhur juga sama. Menurut pendapat jumhur juga sama karena ketika al-waqif ini berubah tempat atau tidak ada yang waqif ya, atau terhalang dengan tembok artinya tidak ada pintu, maka pendapat jumhur pun itu yamna usihatul iqtidah. Itu juga bisa mencegah sahnya anut sama imam. Alasannya li'annal udula an qubalatil bab yamna'ul musyahadah. Yang pertama, alasannya kalau tidak ada robit yang berdiri di depan pintu, maka terhalang bagi makmum yang di luar masjid itu untuk musyahadah sama imam. Karena orang-orang yang sholat di luar masjid tidak bisa melihat apa? Tidak bisa menyaksikan gerakannya imam. Satu, ya kan? Kedua, kalau terhalang sama jidar, artinya nggak ada pintu, sama juga. Kenapa alasannya? Li'anna annahu wajidarul masjid yamna'ul musyahadah wal sitra. Dan juga jidarul masjid jika nggak ada pintu, maka yamna'ul istitrak wal musyahadah juga. Tercegah orang-orang yang di luar masjid terhalang untuk istitrak nyampe ke imam ataupun apa? Musyahadah. Mafhum? Jelas ya? Atau pintunya apa mardud? Buntu berarti orang dinggo ya, walaupun tidak dikunci. Pintu ono pintu tapi mardud itu orang dinggo, orang aktif, buntu, walaupun tidak dikunci. Wal babul mardudu mani'un minal musyahadah dunal istitrak. Adapun bab al mardud itu hanya mencegah orang-orang yang di luar masjid itu untuk apa? Mani'un minal musyahadah, tercegah dari musyahadah.
Tidak bisa menyaksikan atau melihat gerakannya imam. Tapi kalau untuk nyampe bisa nggak? Untuk sampai ke imam bisa nggak? Bisa. Karena kan cuma pintu saja, ini tidak digunakan. Tapi tetap menurut pendapat ini lam yasihha, tidak sah. Jelas ya? Jelas gak ini? Mafhum nggak? Jadi intinya yang beda apa Pak sama kila ini? Sama pendapat yang pertama sama yang ini apa bedanya? Ini yang apa? Apa bedanya? Jadi pendapat sama yang sebelumnya itu, kalau di sini pendapatnya Imam Rafi itu, kalau nyambung nggak nyambung, nyambung nggak nyambung, ya kalau pintu nggak ada orang yang berdiri di depan pintu ya berarti nggak sah. Tapi kalau pendapat yang sebelumnya itu kan yang penting kan nyambung semuanya dari masjid sampai al-fadha, sampai orang yang berada di luar masjid. Yang penting nyambung jamaahnya sah. Kayak contoh nih, kalian kan pernah ke Surabaya. Kita kalau sholat Jumat di mana? Kadang ada di bangunan lain kan? Di maktab. Ya kan? Yang lainnya sholat di mana? Di masjid kan? Ya kan? Nyambung nggak? Nyambung. Sah ora? Sah. Anu nyambung. Nek orang nyambung, ora sah. Nek orang nyambung, ora sah. Udah nyambung, sah mana? Ya, tidak tercegah dari musyahadah dan juga tidak tercegah dari istidrak. Mafhum nggak? Atau di masjid-masjid pondok-pondok lain yang besar-besar itu kan pondok masjidnya kan nggak terlalu besar, ya kan? Otomatis sedangkan santrinya itu ribuan, otomatis sampai keluar masjid, bahkan mungkin di bangunan yang lain, gitu. Bahkan mungkin di bangunan yang lain, tapi kan nyambung, yang apa-apa. Nek nyambung, yang penting tidak tercegah dari istidrak dan juga la yamna'ul musyahadah. Itu syaratnya. Paham ya? Itu Ustaz. Kalau yamna'ul musyahadah atau yamna'ul istidrak maka orang sah. Jelas ya? Jelas ya? Tapi wakilah, ada lagi kil lagi. Wakilah, ada lagi kil. Yasihul iktida'u fi suratain. Sah ngintil atau anutnya di dua contoh tadi. Yang mana dua contoh? Terakhir, syubak sama babul mardud. Wakilah sah. Kenapa? Lihusulil ittisal. Karena ada ittisal nyambung. Wa huwa al-musyahadah fi suratil ula. Karena syubak itu kan cuman yamin al-istidrak. Tapi bisa musyahadah. Gitu? Kalau yang babul mardud, babul mardud, yamna'ul musyahadah dunal istidrak. Ya kan? Nyegai kan musyahadat toh. Tapi istidrak bisa gak? Bisa. Makanya wakilah sah. Nah, ini pendapat-pendapat begini kalian harus paham. Supaya tidak nanti begitu ada dilihat jamaah yang seperti itu, jangan langsung kita salahkan.
Karena mungkin mengikuti pendapat ini. Jelas ya? Terus kalau nggak sah semua ya. Sian ya. Jelas. Kalau belum jelas tanya loh. Nah, jelas alhamdulillah Habib. Suka seneng. Iya Habib, cuman kemarin itu bingungnya di bihaitsu lam yabqa bihaitsu la yabqa ma yasau waqifan itu tok. Cuman tak pikir iki apa iki baru iki. Artinya bihaitsu la yabqa ma yasau waqifan. Sekiranya apa? Orang nyisakan ma apa tempat biasa ukang nyukupi apa tempat wakifan iwong kang. Nah, artinya kalau dikasih kesempatan, artinya ada lowongan di situ antara kanan sama bangunannya makmum yang di bangunan yang lain dengan imam, maka tidak sah. Jelas ya? Nah, kalau jelas alhamdulillah. Awas di eling-eling loh. Sampai lali. Emang. Jadi terus juga gini, perlu kalian ketahui bahwa orang yang di luar sholatnya, kan ada wakif yang ada di pintu ya. Nah, orang yang wakif ini di pintu, ya, orang yang wakif di pintu ini, orang yang sholat di luar itu nggak boleh mendahului orang yang wakif. Nah, wakif ini imam. Al-wakif qiblatul bab ibaratnya imamnya orang yang di luar masjid. Maka patokannya ini. Jelas ya? Sekarang tiba-tiba yang wakifnya ini kentut ya apa? Hadas misalkan. Terus wudhu, ya apa? Hmm? Kalau menurut pendapat Imam Rafi'i nggak sah. Tapi menurut Syekh Ibn Hajar di sini, ya menurut Syekh Ibn Hajar, la yadur zawalur rabitah fil asna. Naam la yadur zawalur rabitah fil asna fayutimuha jama'atan in alimu bintiqalatil imam id yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Artinya wis ora apa-apa. Kalau jika saat orang yang berdiri di depan pintu ini hadas, maka tetap sah orang yang belakang, yang di luar masjid. Syaratnya dia tahu intiqalatul imam. Syaratnya dia harus tahu intiqalatul imam. Mafhum? Sekarang Habib tanya lagi. Sekarang al-waqif itu kan ibaratnya imam bagi orang yang di luar masjid. Ya kan? Sekarang kalau yang berada di depan pintu itu perempuannya apa? Yang berdiri di depan pintu itu perempuan. Sah apa orang? Ya kan ibaratnya imam. Sekarang kalau misalkan kitanya yang di belakang ini di luar
masjid ini laki-laki semua. Ternyata paling belakang itu di masjid paling belakangnya di depan pintu itu perempuan. Apakah sah kita kalau kita jadikan bahwa al-waqif qubalatal bab itu al-imam bin nisbah lil ma'mumin alladhi kharijal masjid? Paham? Menurut al-imam Ramli yadur. Tidak boleh. Menurut Syekh Ibn Hajar, mayadur. Nggak jadi masalah. Dan bahkan Syekh Ibn Hajar beliau mengatakan la yadur wa in kana at-taqaddum alaihi bil ihram. Walaupun orang-orang yang berada di luar masjid mendahului takbiratul ihramnya mendahului dari orang yang berdiri di depan itu. Menurut Syekh Ibn Hajar. Jadi kalau menurut Imam Romli, kalau kita umpamakan bahwa al-waqif, orang yang berdiri di depan pintu masjid, itu sebagai imam bagi orang-orang yang sholat berjamaah di luar masjid. Kalau kita umpamakan bahwa al-waqif qubalatul bab itu imamnya, maka menurut Syekh al-Imam Ramli, beliau mengatakan orang yang sholat di luar masjid nggak boleh mendahului takbiratul ihram dari orang yang berdiri di atas di depan pintu, nggak boleh. Dan juga jika yang berdiri di depan pintu itu perempuan, maka tidak sah menurut Imam Ramli. Tapi kalau menurut Syekh Ibn Hajar, sah semuanya. Walaupun kadang ada orang yang berdiri di depan pintunya, suwe takbiratul ihramnya. Kita yang lebih dulu takbiratul ihram, karena dengar misalkan suaranya Allahu Akbar. Tapi kata Syekh Ibn Hajar sah. Jelas ya? Nah, ini kalian harus tahu begini-gini. Khilafiyah ini. Ayo, kalau sudah paham, kita lanjut. Sudah paham semua, dicatat. Asal ojo diulang-ulang lagi Habibnya. Jadi kalau Habib tanya nanti, kalian harus jelas. Ayo. Babul awqatil lati nuhiya anis salati fiha. Utawi iku bab nerangaken pira-pira waktu kang dilarang anis salati ing dalam salat fiha ing dalam awqat. Jadi waktu-waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan salat di waktu itu. Tahrumus salatu haram. As-salatu apa salat? Tahrumus salatu tahrumus haram. As-salatu apa salat? Walatan agidulan orasah. Walatan agidulan orasah apa salat? Inda tulu isyamsi ing dalam nalikane meleteke serenge hatta sehingga tartafi amanek apa syams qadra rumhin ing ukuran rumah. Kurang lebih berapa menit? Dari meletaknya serengenge kurang lebih 16 menit. Dari mulai meletaknya serengenge sampai kita boleh itu kurang lebih hatta tartafi qadra rumah kurang lebih 16 menit. Makanya salat isyraq itu kan meletak jam berapa kira-kira? Setengah 6 ya. Setengah 6 itu baru meletak. Maka dibiarkan dulu sampai 16 menit sampai naik sampai seukuran tombak kurang lebih 16 menit. Baru kita boleh salat isyraq.
Wa indal istiwa ilan ing dalam nalikane istiwa hatta tazula, hatta sehingga tazula kingsir apa asyams. Jadi ketika istiwa kita juga tidak boleh melakukan sholat. Jelas ya? Wa indal isfirari hatta tagrubah. Wa indal isfirari lan ing dalam nalikane kuning hatta tagrubah sehingga tagrubah surup apa srengenge. Jelas? Wa ba'da salatu subuh lan ing dalam nalikane wa ba'da lan ing dalam seuwise salatu subuh. Ba'da salatu subuh. Itu sampai tartafi agak dari rumah. Wa ba'da salatil asr lan ing dalam seuwise salat asar. Jelas ya? Wala yahrumu fiha. Wala yahrumu lan ora haram. Fiha ing dalam piro-piro waktu. Fiha ing dalam piro-piro waktu. Ma opo salat, ma opo salat lahu ikut tetap keduanya ma sababun utawi sebab, sababun utawi sebab. Ka janazatin koyok jenazah haram enggak? Hah? Karena taqaddam as-sabab ya, pada salat asar pun boleh. Jelas ya? Wa tahiyati masjidin lan mlebu masjid, wa tahiyati masjidin lan menghormati masjid, salat tahiyatul masjid. Kenapa? Kenapa boleh? Sebab masuk dulu baru kita tahiyat. Kita tahiyatul masjid karena sebabnya walaupun tahiyatul masjid ini masuknya ke nafil mutlak, ya kan? Gak ada maksudah, tapi tetap masuknya karena kita sholat tahiyatul masjid itu sebabnya masuk ke masjid. Wa sunnati wudhu'in lan sunnah wudhu. Wa sunnati wudhu'in lan sunnah wudhu. Wa fa'itatin lan sholat kang ditinggal. Sunnah wudhu apa dulu? Kita sholat karena sebab wudhu. La rak'atai ihramin, ora rak'atai ihramin, rong rakaat ihram. Kalau 2 rakaat ihram maka bukan termasuk yang diperbolehkan kita melakukan sholat di waktu-waktu tersebut. Kenapa? Ihram dulu apa sholat dulu? Hah? Sholat dulu, baru ihram. Sholat dulu baru ihram. Makanya nggak boleh. Jelas ya? Istikharah, hajat, metu, saking umah, ya, karena sababnya itu mutaakhir. Jelas ya? Wal mutaakhiru dhaifun lihtimali wuqu'ihi wa adami. Karena yang sebab mutaakhir itu lemah sekali. As-sababul mutaakhir dhaif. Lihtimali wuqu'ihi wa adami. Karena kemungkinan bisa terjadi ataupun tidak. Karena sababnya mutaakhir. Wala tukrahu as-salatu fi harami Makkah mutlagan. Wala tukrahu lan ora dan makruh akan as-salatu apa salat fi harami Makkah ing dalam haram Makkah mutlagan kelawan mutlak. Baik pun punya sebab mutaqaddim ataupun ora makruh. Kenapa? Karena di haram Mekah semuanya fadilah.
Karena di sana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan juga mulia di sana. Tempat-tempat yang memang kita dianjurkan memperbanyak ibadah, maka tidak dimakruhkan. Jelas ya? Lanjut. Wala indal istiwa'i yaumal jumu'ati. Wala lan ora haram as-shalah indal istiwa ing dalam nalikan istiwa yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat. Walaupun sudah istiwa kalau di hari Jumat tetap tidak makruh ora apa-apa ya. Berbeda halnya kalau di selain hari Jumat. Nah, kenapa? Karena hari Jumat itu banyak fadilahnya, dianjurkan kita untuk ibadah. Indal istiwa. Wala tukrahu indal istiwa yaumal jum'ati lima ruya Abu Dawud an Abi Sa'id al-Khudri an Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anis salah nisfan nahar hatta tazula syams illa yaumal jum'ah. Kata Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW melarang sholat pertengahan siang, berarti istiwa. Matahari berada di tengah-tengah langit. Sampai kapan? Hatta tazula syams, sampai tergelincirnya matahari. Illa yaumil jum'ah, kecuali dina Jumat. Wali anna syari'a talabat tabkira ilaiha, karena syariat menganjurkan, syariat Allah dan Rasulnya menganjurkan kita untuk tabkir, ya, datangnya duluan atau pagi-pagi. Thumma raggaba fi salati ila khurujil imam min ghairi istitsna. Wal asah jawazuhu fi hadzal waqt mutlaqan sawa'an hadaral jum'ata am la. Menurut pendapat yang paling sahih, boleh untuk melaksanakan salat baik pun mutaqaddim atau mutaakhir fi hadzal waqt, di istiwa yaumul jum'ah mutlaqan, baik pun orang yang mau hadir salat Jumat ataupun tidak, maupun dia orang yang mau hadir salat Jumat ataupun tidak. Waqila yukhtassu biman hadara. Ada yang mengatakan ulama ini khusus bagi orang yang mau hadir salat Jumat toh. Kalau yang nggak salat Jumat nggak oleh. Dan juga bagi orang yang ghalabahun nu'as. Jadi dikatakan bahwa ini khusus bagi orang yang hadir toh, dan juga orang yang terlalu ngantuk, maka dianjurkan untuk supaya ngilangin ngantuk dia sholat 2 rakaat. Wakilah. Tapi al-asah jawazuhum fi hadzal waqt ay istiwa fi yaumil jum'ah mutlaqan sawa'un hadaral jum'ata am la, wallahu a'lam.